Allahumma anfa'ni bima 'allamtani wa 'allimni ma yanfa'uni wa zidni ilma. Ya Allah, berilah manfaat atas apa yang Engkau ajarkan kepadaku. Ajarilah diriku hal-hal yang bermanfaat bagiku, dan tambahilah diriku ilmu. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Kaifa halukum anak-anak soleh dan solehah? Insya Allah anak-anak semuanya dalam keadaan sehat walafiat ya. Amin amin ya rabbal alamin. Baik anak-anak yang soleh dan solehah, kita lanjut pelajaran PAI Pendidikan Agama Islam ya, yang sudah lama kita tidak mempelajarinya. Ya, masih semangat kan anak-anak belajar pendidikan agama Islam? Harus semangat dong. Pelajaran hari ini yaitu pelajaran kelima tentang Nabi Musa alaihi salam. Yang A, kelahiran Nabi Musa. Nabi Musa alaihi salam dilahirkan di kota Mesir, anak-anak soleh-solehah. Siapa nama ayahnya? Ayahnya bernama Yasar dan ibunya bernama Yukhabil. Nabi Musa merupakan keturunan Nabi Yakub alaihi salam. Pada waktu itu Mesir diperintahkan oleh Fir'aun, anak-anak. Seorang raja yang sangat kejam dan zalim. Sudah terkenal ya bahwa Fir'aun ini merupakan raja yang sangat zalim, raja yang kejam kepada rakyatnya, terlebih terhadap keturunan Nabi Israel yang tinggal di Mesir. Ia memerintahkan agar setiap anak laki-laki yang lahir dari Bani Israel harus dibunuh. Fir'aun juga menganggap dirinya sebagai Tuhan, padahal Tuhan kita hanyalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Tidak ada Tuhan selain Allah. Maka ini Fir'aun mengaku-ngaku sebagai Tuhan, sehingga semua perintahnya harus ditaati. Oleh karena itu, ketika Musa lahir, orang tuanya cepat-cepat menyelamatkannya. Kenapa? Karena tidak ingin Nabi Musa ini dibunuh oleh Fir'aun. Karena kan bayi yang lahir laki-laki maka harus dibunuh oleh Fir'aun. Oleh karena itu, Nabi Musa dimasukkan ke dalam peti lalu dihanyutkan di sungai Nil oleh orang tuanya. Mereka berharap ada orang yang menyembunyikan bayi itu dan mau merawat serta menjaganya dari kekejaman Fir'aun. Akan tetapi takdir Allah berkata lain. Peti itu justru sampai kepada Asiyah. Siapa Asiyah itu? Pemaisuri Fir'aun. Pemaisuri itu adalah istri raja. Asiyah itu adalah istri Fir'aun. Asiyah sangat senang dengan menemukan bayi lelaki itu dan didambakan selama ini. Pada awalnya, karena Fir'aun melihat bayi mungil itu, Fir'aun ini sebenarnya ingin membunuh bayinya. Tetapi istri Fir'aun ini memohon agar bayi itu diangkat sebagai anak mereka. Fir'aun pun mengabulkan permohonan istrinya. Istrinya pun kemudian memerintahkan pelayan kerajaan agar mencari orang yang dapat menyusui Nabi Musa. Ya. Setelah dicari, akhirnya ibunda Musa datang menawarkan dirinya untuk menyusui bayi tersebut. Sementara tidak seorang pun yang mengetahui bahwa wanita itu adalah ibu kandungnya Nabi Musa. Sejak itulah Musa pun hidup di lingkungan istana Fir'aun. Yang B, Nabi Musa meninggalkan istana Fir'aun. Semakin tahun semakin besarlah Nabi Musa alaihi salam menjadi seorang pemuda yang kokoh dan gagah. Suatu ketika, Nabi Musa membantu salah seorang dari Bani Israel yang bertikai melawan salah seorang dari golongan Kipti. Golongan Kipti itu dari bangsa Mesir ya. Akibat pertikaian itu, laki-laki Kipti tersebut meninggal dunia. Fir'aun marah besar karena mengetahui hal tersebut. Ia pun memerintahkan para prajuritnya untuk menangkap Nabi Musa.
Nabi Musa pun menyelamatkan diri ke negeri Madian. Apa itu negeri Madian? Ya, masih masuk negara Syam ya, yang di situ terdapat Nabi Syuaib. Di negeri Madian, Nabi Musa alaihissalam sempat menolong 2 anak gadis yang ingin menimba air untuk minum dari air sumur. Keduanya adalah putri Nabi Syuaib. Nabi Syuaib lalu mengundang Nabi Musa ke rumahnya. Musa pun lalu dinikahkan dengan salah seorang anak gadisnya. Nah, sebelumnya dari cerita ini Nabi Musa ini sebelum menjadi nabi ya, masih dipanggil Musa. Nah, yang C ini Musa diangkat menjadi Rasul. Masya Allah. Baik, setelah cukup lama tinggal di Madian, di bertahun-tahun sudah lama, Musa mohon izin kepada Nabi Syuaib untuk kembali ke Mesir bersama istrinya. Nabi Syuaib pun mengizinkan Musa untuk meninggalkan Madian. Musa dan istrinya melakukan perjalanan dari Madian ke Mesir. Setiba di Bukit Tua, Musa menerima wahyu dari Allah Subhanahu wa taala. Ia diutus menjadi rasul bagi Bani Israel. Ya, Allah mengutus Nabi Musa untuk menjadi rasul utusan Allah. Musa didampingi oleh saudara laki-lakinya. Siapa itu? Harun alaihi salam. Nabi Musa akhirnya sampai ke Mesir. Ia kemudian mendatangi Fir'aun dan berbicara ke Fir'aun. Aku ini adalah Rasul utusan Allah. Itulah perkataan Nabi Musa kepada Fir'aun. Engkau harus membebaskan Bani Israel dari segala bentuk penindasan. Mereka hanya boleh menyembah Allah, bukan menyembah raja. Tegas Nabi Musa mengatakan kepada Fir'aun. Karena mendengar Nabi Musa berkata seperti itu, Fir'aun pun marah dan murka dengan hal itu. Karena kenapa? Fir'aun itu menganggap bahwa dirinya adalah Tuhan. Tapi Nabi Musa alaihissalam memerintahkan Fir'aun untuk membebaskan Bani Israel. Maka dibuatlah pertandingan antara Nabi Musa lalu diminta oleh Fir'aun untuk menunjukkan bukti bahwa dirinya adalah utusan Allah. Maka dibuatlah pertandingan antara para tukang sihir kerajaan Fir'aun melawan Nabi Musa alaihissalam. Dan telah ditentukan waktunya, mereka pun bertemu di tanah lapang yang sangat luas. Orang-orang pun datang untuk menyaksikan siapakah yang paling kuat dan benarkah Nabi Musa ini adalah seorang Rasul utusan Allah. Kemudian para tukang sihir dari Fir'aun melemparkan tali-tali mereka ke tanah. Lalu tali-tali tersebut berubah menjadi ular. Allah Subhanahu wa taala, Sang Maha Pencipta, Sang Maha Besar, mewahyukan kepada Nabi Musa agar melemparkan tongkatnya. Ya, Nabi Musa itu membawa tongkat. Kemudian tongkatnya itu diperintahkan oleh Allah untuk dilempar ke tanah juga. Tongkatnya pun itu menjadi ular yang besar dan menelan semua ular para penyihir. Para penyihir pun sadar bahwa Nabi Musa benar-benar seorang nabi dan rasul. Maka hari itu pula mereka menyatakan beriman kepada Allah dan Musa dinyatakan sebagai Rasul utusan Allah. Fir'aun pun kesal, menambah kesal dan murka kepada Musa. Ia pun menghukum para tukang sihir istana itu dengan menyalib. Fir'aun pun marah dan murka kepada para penyihir tersebut dan menghukumnya dengan menyalib mereka semuanya. Barakallahu fikum. Anak-anak soleh dan soleha, hanya ini yang bisa Bapak sampaikan. Apabila ada perkataan Bapak yang salah, maka dari Bapak pribadi, dan bila benarnya maka dari Allah Subhanahu wa taala. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.